Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun liwaliyyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pecinta kajian akhlak, di mana kita masih mengkaji kitab Risalatul Huquq karya Al-Imam Ali Zainal Abidin atau Imam Sajjad alaihi salam. Dan pada pertemuan yang ke-31 ini kita telah memasuki hak-hak haji. Setelah kita dalam beberapa pertemuan telah menjelaskan tentang hak-hak puasa. Salah satu ibadah yang sangat penting dalam Islam adalah ibadah haji, yang merupakan penyempurna agama Islam. Seorang muslim Islamnya menjadi sempurna ketika telah melaksanakan ibadah haji dengan syarat-syarat tertentu. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membacakan hak-hak haji yang akan disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam dan disyarih oleh para ulama. Saya akan menjelaskan semampu mungkin, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Dan semoga kita yang belum pergi haji diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat pergi haji dan mendapat haji yang makbul dan mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Imam Ali Zainal Abidin atau Imam Sajjad alaihi salam berkata tentang hak haji, wa amma haqqul haji an ta'lama annahu wifadatun ila rabbika wa firarun ilaihi min dzunubika wa fihi qabulu taubatika wa qada'ul fardh alladhi awjabahu Allahu 'alaika. Artinya, wa amma haqqul haji, adapun hak-hak haji, anta'lama, hendaklah engkau mengetahui, annahu ifadatun ila rabbika, bahwa haji itu merupakan wifadah, delegasi, utusan, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Artinya seorang yang pergi haji menunaikan ibadah yang mulia tersebut, dia sebagai delegasi, utusan atau rasul-rasul, tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa firarun ilaihi, dan merupakan firar, firarnya kabur atau berlari, ilaihi, kepada Tuhanmu. Dengan haji seorang hamba berlari menuju kepada Tuhannya dengan segera. Jadi bukan lagi berjalan, bukan lagi santai-santai, tapi berlari dengan segera untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju rahmatnya, menuju ridha-Nya. Karena itulah ibadah haji ibadah yang merupakan kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini firarun ilaihi,
berlari kepada Allah min dzunubika, dari dosa-dosamu. Artinya seorang yang haji itu harus betul-betul lari sejauh-jauhnya dari dosa-dosanya menuju kepada rahmat Allah, kepada ampunannya dan ridhonya. Wa fi qabulu taubatika, di dalam haji itu taubatmu akan diterima. Hal ini menegaskan bahwa ibadah haji itu betul-betul salah satu ibadah yang sangat ampuh, sangat efektif untuk menghapus semua dosa-dosa yang hubungannya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ibadah yang lain tidak ada taubat, ada, tetapi di sini lebih ampuh, lebih kuat untuk diterima taubat seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qada'ul fardh alladhi awjabahu Allahu 'alaika. Dan haji itu merupakan penunaian kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadamu. Artinya ketika engkau telah menunaikan ibadah haji, berarti engkau telah menunaikan kewajiban yang Allah telah tetapkan pada engkau. Maka sempurnalah keislaman engkau. Itu ucapan Imam As-Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin tentang masalah haji. Ya. Kalau kita melihat kata haji, al-hajj, itu artinya al-qasd atau az-ziyarah. Artinya menuju atau meniati atau berziarah. Itu makna secara lugawi. Secara istilahi, para ulama fikih mengatakan bahwa haji ialah menziarahi, mendatangi atau mengunjungi Ka'bah al-Musyarrafah, yaitu untuk beribadah. Disebut ibadah haji dengan syarat-syarat tertentu dan dengan cara-cara tertentu. Pergi haji adalah pergi ke Baitullahil Ka'bah untuk beribadah dengan syarat-syarat dan tata cara tertentu. Itu dalam definisi menurut para ulama fikih. Dan yang paling penting di sini ada ungkapan Baitullah, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena titik sentral utama dalam masalah ibadah haji adalah Ka'batul Musyarrafah. Di dalam surat Al-Imran ayat 96-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya bahwa sesungguhnya rumah Allah yang pertama yang diletakkan atau yang dibangun, yang dibina untuk umat manusia sebagai tempat ibadah adalah Bibakkah, yang berada di Bakkah, yaitu Makkah. Kata Bakkah mungkin ini ungkapan sebelum tenarnya ungkapan Makkah. Jadi Bakkah, Makkah sama saja. Mungkin perubahan ejaan barangkali begitu. Jadi rumah ibadah pertama yang Allah bangun itu yang ada di Makkah, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu Baitullahil Haram. Ciri-ciri Ka'bah adalah mubarakan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Wa hudan lil alamin, sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Jadi bukan hudan linnas, tapi hudan lil alamin. Ka'bah ini sebagai petunjuk hidayah bagi seluruh alam semesta ini. Fihi ayatun bayyinat, di dalam terdapat tanda-tanda penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maqam Ibrahim, yaitu makam Ibrahim. Terdapat makam Ibrahim di sekitar Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa masuk ke dalam Ka'bah tersebut atau ke sekitar Ka'bah, ke dalam Masjidil Haram, amina, dia akan merasa aman, tentram. Kemudian setelah itu, setelah mensifati tentang beberapa sifat Ka'bah, Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan diwajibkan kepada manusia pergi haji ke Baitullahil Haram. Tetapi man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu menunaikan ibadah ke sana ketika
punya kemampuan baik fisik maupun harta maupun keamanan dan sebagainya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kufur mengingkari ibadah haji, maka Allah Maha kaya dari seluruh alam semesta ini. Inilah tentang ayat Ka'bah yang merupakan kemuliaan bagi seluruh umat manusia.